Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 21133. Saya dari kelas reguler C, Prodi Manajemen MKM SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramaikan pemerintahan, demand dan penawaran suplai SDM di masa depan. Tujuan menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya, masing-masing usia, pendidik, keahlian, sifat, dan lain-lain yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Untuk selanjutnya ada juga fungsi perencanaan SDM untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi, perusahaan, dan mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada juga peramalan ketersediaan. Satu peramalan ketersediaan adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan, penawaran SDM manajemen sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang di pekerjaan saat ini dan sumber-sumber eksternal pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya ada juga peramalan SDM, estimasi penawaran internal, ada audit SDM, ada rencana sukses, ada bagan penggantian, estimasi penawaran eksternal, ada kebutuhan eksternal dan analis pasar tenaga kerja. Ada juga sikap masyarakat dan demografi. Dan juga ada peramalan kebutuhan. Peramalan kebutuhan adalah aktivitas penentuan jumlah keterampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan, produksi, dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, the demand for human resources. Ada juga tiga penyebab permintaan SDM, ada tiga faktor, yaitu faktor eksternal, faktor organisasional, dan faktor angkatan kerja. Penyebab permintaan SDM ada juga faktor eksternal, ada tiga: ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, pesaing. Faktor organisasional, rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, dan juga perusahaan baru, desain organisasi dan jabatan. Faktor angkatan kerja, pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Dan ada juga yang kita akan bahas kali ini, yaitu tentang perbedaan seleksi dan rekrutmen. Perbedaan rekrutmen dan seleksi ada definisi, fungsi, spesifikasi, aspek, aktivitas, proses, efektivitas. Ada hubungan rekrutmen dan seleksi, ada langkah, job, analis, rekrutmen dan seleksi objek. Ada juga rekrutmen dan seleksi strategis, hubungan rekrutmen dan seleksi. Ada langkah 2, ada jabatan yang dibutuhkan. Langkah 3, screening, lamaran berkas, mengisi formulir lamaran, tes kemampuan dan pengetahuan wawasan. Terus juga ada materi pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Pengenalan orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Tujuan pengenalan memberikan rasa bangga menjadi anggota perusahaan yang berkualitas, menciptakan kesadaran akan lingkungan bisnis perusahaan dan penganggurannya terhadap perusahaan lain, menjelaskan standar mutu yang menjadi ukuran kinerja, memberikan penekanan bahwa keuntungan kompetitif didasar pada fokus pelanggan dan pelayanan,
mengurangi kekhawatiran berakitan dengan pekerjaan baru, membantu menjelaskan pengembangan kontribusi dari anggota tim. Penempatan karyawan berarti menganalisis 3 jenis penempatan. Ada juga promosi. Promosi terjadi apabila seseorang karyawan dipindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran tanggung jawab atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan atau usaha prestasinya di masa lampau. Ada juga dua transfer. Transfer terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang ditingkatkannya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat struktural. Ada 3 demosi. Demosi terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain. Lanjut ke pendahuluan. Penelitian dan pengembangan SDM membantu meningkatkan kemampuan karyawan dan mempromosikan pertumbuhan organisasi. Bergabung dalam perjalanan kami untuk memahami manfaatnya. Ada juga makna dan pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Peningkatan produktivitas dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan efisien kerja mereka. Meningkatkan retensi karyawan. Melalui pelatihan Anda memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka di dalam organisasi, mengingatkan keterikatan mereka. Peningkatan kualitas produktif pelayanan karyawan yang terlalu dengan baik dapat memberikan standar kerja. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi organisasi. Ada juga kolaborasi tim yang efektif, pemimpin yang kuat dan berkualitas. Ada juga inovasi dan kreatif. Pelatihan SDM memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan lebih baik, membangun kepercayaan dan memaksimalkan sinergi di atau anggota tim. Dengan pengembangan SDM yang tepat, organisasi dapat menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan berintegrasi, siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ada juga metode pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif. Ada pelatihan berkelanjutan, ada pendekatan interaktif, dan juga penggunaan teknologi teknis. Memungkinkan karyawan untuk mengakses konten pelatihan secara kontinuum, baik melalui platform digital maupun kegiatan tatap muka. Ada juga kombinasi pelatihan langsung, role play dan simulasi untuk mengikutinya. Evaluasi dan pengukuran keefektifan pelatihan dan pengembangan SDM, menentukan metrik yang relevan dan mengadopsi metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan pelatih dan kontribusinya terhadap organisasi. Kesimpulan dan tidak lanjut, pelatihan dan penghasilan adalah investasi penting untuk meningkatkan produktif, retensi karyawan dan kualitas organisasi. Mulailah sekarang untuk mencapai sukses. Tentang dalam implementasi pelatihan dan pengembangan SDM, ada 3. Pemimpin yang tidak membelanjakan waktu dan sumber daya. Ada juga kesulitan menyelesaikan pelatihan dengan tujuan organisasi, mengukur efektivitas pelatihan tepat. Ada juga kekurangan komitmen dari jajaran pemimpin dalam memprioritaskan pelatih dan pengembangan karyawan. Ada juga tenaga dalam mengidentifikasi dan mengembangkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan strategis organisasi. Terus lanjut, pengertian pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir, ada career development, merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja. Hukum resource development, di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lain, yaitu pelatihan dan pengembangan training and development. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan karir, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari karir. Karir adalah suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan. Tujuan pengembangan karir. Tujuan untuk dalam pengembangan karir adalah untuk meningkatkan kerja karyawan agar lebih efektif dan efisien dan memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi tujuan lain dari pengembangan karir yaitu untuk menyelesaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesepakatan karir yang tersedia di organisasi saat ini.
Di masa yang akan datang, karir itu usaha pembentukan sistem pengembangan karir yang dirancang secara baik akan dapat membantu karyawan dan menentukan kebutuhan karir mereka sendiri. Ada juga bentuk pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk pekerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja dan suatu pekerjaan tertentu untuk yang sedang menjadi tanggungan dan tanggung jawab atau satu pekerjaan yang akan dikaitkannya dengan pekerjaan. Ada juga promosi kenaikan jabatan. Promosi atau kenaikan jabatan adalah perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak serta status sosial seorang. Apabila seseorang mempunyai kemampuan dan keahlian, maka dia bisa dipromosikan dan akan naik jabatan. Lanjut 3 peluang promosi. Pengembangan karir mengarah pada peningkatan kualifikasi dan keterampilan yang pada gilirannya membuat pintu menuju peluang promosi. Karyawan yang berinvestasi dalam pembangunan diri menjadi kandidat yang lebih menarik untuk mengisi posisi manajerial atau mengembangkan tanggung jawab yang lebih besar. Ada juga posisi atau tanggung jawab baru. Program pengembangan karir seringkali membuka peluang bagi karyawan untuk menjelajahi bidang pekerjaan yang baru. Sebagai contoh, ada karyawan seseorang digital marketer bisa diberi kesempatan untuk bekerja di departemen penjualan yang membantunya dalam memperluas wawasan dan keterampilan dalam berbagai aspek bisnis. Ada juga mutasi perubahan jabatan. Mutasi adalah kegiatan yang bisa mengembangkan posisi atau status seorang dalam sebuah organisasi atau sering juga disebut dengan perubahan jabatan dalam organisasi. Dengan kata lain, mutasi ini dapat berarti seorang karyawan yang dipindahkan posisinya ke posisi tertentu maupun lokasi atau cabang kantor tertentu pula. Untuk menangani sebuah mutasi atau perubahan jabatan, kita juga di sini ada pengembangan dalam melakukan pekerja pada yang berkualitas. Ada juga faktor-faktor pengembangan karir. Ada juga karir hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, karyawan organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dalam keadaan ideal ini, baik karyawan maupun organisasi dapat mencapai produktivitas kerja tinggi dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara karyawan dan organisasi sangat mempengaruhi pengembangan karir. Politisasi dalam organisasi, manajemen karir karyawan akan tersendat dan bahkan mati jika faktor lain seperti intrik-intrik, kasak-kusuk hubungan antar teman, nepotisme dan sebagainya lebih dominan mempengaruhi karir seseorang daripada prestasi kerjanya. Dengan kata lain, jika kadar manajemen karir hampir dipastikan akan mati dengan sendirinya. Ada juga jumlah menuntut pengalaman dan logika akal sehat. Semakin banyak karyawan, maka semakin ketat pesaing untuk menduduki suatu jabatan dan semakin kecil kesempatan bagi seorang karyawan untuk meraih tujuan karir tertentu. Ada juga faktor-faktor eksternal. Seorang karyawan yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi misalnya mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang yang di-drop dari luar organisasi. Faktor eksternal ini yang mengakibatkan manajemen karir suatu organisasi menjadi kacau karena intervensi dari pihak luar. Sistem penghargaan, sistem manajemen sangat mempengaruhi banyak hal termasuk manajemen. Terima kasih.